Pemirsa, Imlek telah menjadi bagian dari tradisi budaya Indonesia. Meski demikian, dalam perjalanannya, tradisi perayaan Imlek di Indonesia sempat menjadi polemik di era Orde Baru dan kini Imlek telah masuk ke dalam libur nasional. Tahun baru Imlek jatuh pada 22 Januari 2023 dan menjadi hari libur nasional. Untuk menghargai perayaan Hari Raya Imlek, pemerintah juga menetapkan 23 Januari sebagai hari cuti bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongschili. Kondisi saat ini sangat berbeda dengan saat Imlek pada zaman Orde Baru, di mana pada masa itu perayaan Imlek hanya dapat dirayakan di lingkungan keluarga tertutup dan tidak termasuk sebagai hari libur nasional. Perayaan Imlek telah melalui perjalanan panjang dan sempat dilarang untuk diadakan di Indonesia. Meski demikian, setelah melewati berbagai tantangan, kini Imlek telah menjadi bagian dari tradisi budaya Indonesia. Etnis Tionghoa meyakini perayaan Imlek mengandung banyak makna dan filosofi yang melekat dalam setiap tradisinya. Mulai dari membersihkan wihara dan kelenteng, penyajian makanan khas Imlek, membersihkan rumah, hingga menyiapkan angpau yang dibagikan saat kumpul keluarga. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Fahmi Prihantoro selaku dosen arkeolog FIB UGM. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Fahmi, apa kabar Pak? Gongsi Facai Pak. Gongsi Facai. Ya, selamat siang. Alhamdulillah baik ya. Baik, kita langsung saja membahas diskusi kita seputar Imlek. Kalau tidak salah ini kan Imlek memang dari budaya warga Tiongkok ya yang diadaptasi ke Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah Imlek ini memang betul pure atau murni budaya dari etnis Tionghoa yang berasal dari Tiongkok kemudian dibawa ke Indonesia, atau perayaan Imlek yang ada di Indonesia ini sudah masuk dan melalui proses akulturasi budaya? Ya, jadi memang tradisi Imlek ini memang berasal dari daratan Cina begitu ya, yang kemudian masuk ke Indonesia karena memang dibawa oleh masyarakat etnis Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia begitu. Jadi aslinya memang dari sana. Kemudian, nah ketika sampai di Indonesia ini menarik bahwa kemudian ada beberapa hal yang disesuaikan gitu ya. Khususnya misalnya seperti makanan gitu. Kita menemukan di Jawa ini ada lontong cap gomeh gitu. Nah itu sebenarnya isinya ya lontong opor kalau kita lihat bentuknya, wujudnya seperti itu. Tetapi sebenarnya ini adalah salah satu contoh bagaimana akulturasi itu, yang di sana kita tidak temukan itu ya, lontong opor gitu ya. Jadi memang ini jadi menjadi satu menu yang wajib gitu bagi peringatan Imlek bagi masyarakat atau etnis Tionghoa itu. Nah, kalau kita tahu, biasanya kita sering lihat ya di saat perayaan Imlek ada budaya yang sangat kental sekali, ada nuansa merah yang sangat luar biasa kalau kita lihat di Imlek, kemudian ada barongsai, kemudian ada kumpul-kumpul keluarga juga, makan bersama, dan ada juga pembagian angpau ya kepada anak-anak ataupun mereka yang masih lajang begitu. Nah, ini budaya-budaya seperti ini apakah hanya bisa dirayakan, hanya bisa diikuti oleh mereka yang etnis Tionghoa saja, atau sebetulnya masyarakat luas pun sebetulnya juga bisa masuk atau bisa menikmati perayaan dari Imlek ini? Ya, kalau kita lihat perjalanannya di Indonesia ini sebenarnya bisa dirayakan oleh seluruh masyarakat begitu ya. Kita lihat misalnya kalau di Kelenteng ketika Imlek atau malam Imlek itu cukup ramai gitu, ada beberapa orang yang datang ke sana selain etnis Tionghoa. Sebenarnya masyarakat etnis Tionghoa itu juga ada beberapa yang kemudian membagikan semacam bantuan-bantuan kepada masyarakat sekitar dan sebagainya. Nah, sementara ini kita juga melihat Imlek sudah menjadi brand budaya nasional begitu ya. Jadi ketika Imlek maka kemudian kita juga melihat di mal-mal di beberapa tempat itu nuansa Imlek ini sangat kuat, sehingga memang
itu menjadi bagian dari budaya Indonesia. Dan juga sebenarnya apa namanya kelenteng atau ya tempat ibadah masyarakat Tionghoa ini sebenarnya juga terbuka untuk umum. Artinya siapapun boleh datang ke situ untuk bisa melihat, kemudian bahkan kemudian untuk mencoba tradisi-tradisi di situ juga diperbolehkan begitu. Mhm. Jadi artinya bisa dirayakan oleh semua kalangan ya, bukan hanya masyarakat Ya, dari etnis ya, Tionghoa, tapi ya, ketika kita melihat ada perayaan Imlek, entah itu pertunjukan barongsai atau ada kembang api dan lain sebagainya, kita juga boleh menikmati dan ikut memeriahkannya ya Pak Fahmi ya? ya, betul, betul, Mhm. ya, Baik, perayaan Imlek juga saat ini lebih kekinian, Pak Fahmi. Kalau kita lihat tidak hanya berkumpul di rumah orang tua saja, tidak perlu pulang kampung begitu ke kampung halaman, tetapi ada juga yang merayakannya di mall begitu, jalan-jalan di sana bersama keluarga, makan-makan dengan nuansa yang lebih modern, lebih kekinian. Bahkan jika ada warga yang tidak bisa pulang ke kampung halaman, dia juga bisa melakukan komunikasi virtual ya melalui sambungan telekomunikasi ataupun ruang digital. Nah, apakah dengan metode-metode yang kekinian ini tidak mengurangi nilai atau filosofi-filosofi dari perayaan Imlek, Pak Fahmi? ya. Sebenarnya salah satu hal yang ada di dalam Imlek ini adalah itu tadi silaturahmi berkumpul dengan keluarga begitu. Mhm. Nah, memang dulu itu menjadi satu tradisi yang semua orang harus berkumpul bersatu di kampung halaman. Saya pernah melihat juga di Cina itu sendiri juga mereka berduyun-duyun untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Tetapi sepertinya beberapa tahun ini ketika apa namanya teknologi sudah semakin maju, muncul seperti itu. Jadi tradisi merayakannya tidak harus semata-mata pulang kampung, tetapi juga dengan teknologi virtual yang saya kira ini sudah semakin apa canggih gitu ya, dan tidak terlalu menurut saya tidak mengurangi esensinya begitu ya. Jadi karena mereka bisa berkumpul begitu apa namanya meskipun dengan layar begitu, tetapi esensinya mereka bisa berkomunikasi langsung begitu, Mhm. apa bertemu dengan keluarga dan sebagainya. Tetapi saya kira berkumpul dengan keluarga yang kemudian sama-sama tadi ke mall dan sebagainya itu juga masih cukup banyak begitu. Jadi saya kira ini perkembangan saja dan menurut saya tidak mengurangi esensinya. Mhm. Jadi yang penting adalah silaturahminya ya dengan Betul, keluarga ya ataupun orang betul. tua Ya, agar bisa kembali terkoneksi, bisa bercengkrama dengan hangat begitu ya? ya, Mhm. ya, Baik. Nah, saat berkumpul bersama keluarga secara offline pasti ada tradisi-tradisi yang tidak lepas ya pada saat perayaan Imlek. Mulai dari nuansa yang serba merah, kemudian ada proses pembagian angpau, makan bersama, kemudian makanannya pun juga ini ada aturan-aturan tertentu atau ada menu atau hidangan yang harus dihidangkan pada saat perayaan Imlek. Kita mulai dari warna dulu, Pak Fahmi. Kenapa pada saat perayaan Imlek ini sangat kental sekali nuansanya dengan warna merah? iya. Warna merah ini memang simbol ya. Ini simbol dari kebahagiaan juga Mhm. kemakmuran begitu. Jadi hampir semua warna yang menunjukkan ekspresi kebahagiaan juga harapan terhadap kemakmuran itu ditunjukkan dengan warna merah. Sehingga memang simbol warna merah itu menjadi sangat dominan pada budaya etnis Tionghoa begitu, khususnya di Imlek ini. Dan ada semacam tradisi juga mereka memang harus mengenakan pakaian berwarna itu sampai 15 hari ya, jadi sampai cap gomeh nanti di hari ke-15 itu tradisinya sih sebenarnya. Tapi mungkin sekarang ya apa namanya dinamiknya cukup berkembang begitu. Tetapi intinya bahwa warna merah ini memang menunjukkan itu tadi simbol kebahagiaan dan keberuntungan, kemakmuran dan sebagainya. Mhm. Baik, jadi memang ada makna penting ya yang terkandung di dalam Ya, warna merah ya. Ada kebahagiaan dan juga ada harapan baru di dalam warna tersebut.
Baik, kita akan lanjutkan lagi diskusi menarik kita ini, Pak Fahmi, namun usai jeda ya, Pak. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih membahas makna Tahun Baru Imlek bersama dengan Pak Fahmi. Pak Fahmi, kita melanjutkan diskusi tentang seputar Imlek. Ternyata ada banyak sekali makna atau filosofi yang terkandung di dalam perayaan Imlek. Nah, pada saat merayakan Imlek, biasanya etnis Tionghoa juga melakukan kumpul bersama keluarga. Namun sebelum kumpul bersama keluarga ada tradisi khusus yang harus dilakukan, yaitu membersihkan rumah terlebih dulu, kemudian berkumpul. Ada juga tradisi membagi-bagikan angpau kepada keponakan atau saudara-saudara yang masih lajang. Nah, ini apakah Pak Fahmi juga melihat budaya-budaya dari etnis Tionghoa ini sepertinya hampir-hampir sama dengan budaya kita, terutama umat kita, warga kita yang memeluk agama Muslim? Islam, ya. Ya, ya ini menarik sebenarnya ketika kita menjumpai tradisi Imlek ini yang hampir sama secara wujudnya, meskipun tradisinya berbeda, tapi bentuknya itu hampir sama. Dan kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya masyarakat Cina atau masyarakat etnis Tionghoa itu sudah cukup lama masuk ke, bahkan sebelum umat Islam masuk ke Indonesia, begitu etnis Tionghoa sudah masuk ke Indonesia begitu, sehingga bisa jadi ini ada pengaruh itu. Dan kalau kita lihat lagi, memang yang menarik di Arab sendiri tidak mengenal tradisi seperti yang dilakukan di kita ya, tradisi hari raya Lebaran begitu. Nah, bentuk yang sama itu kita bisa lihat dari tadi, biasanya orang-orang akan membersihkan rumah, persiapan, kemudian akan menyediakan makanan-makanan, kemudian akan bersilaturahmi ke orang tua, saudara, dan sebagainya, dan kemudian juga ada memberi angpau gitu. Meskipun namanya mungkin berbeda, tetapi tetap ketika saya kecil dulu saya juga mendapatkan itu begitu. Jadi tradisi yang hampir sama ini menarik sebenarnya, bisa jadi memang ada saling mempengaruhi begitu. Dan karena ini bukan ajaran agama, ya mungkin masih bisa diadopsi begitu. Karena itu di Islam tidak ada ajaran khusus yang mengharuskan kalau Lebaran itu harus begini, karena ajaran Islam hanya sholat Idul Fitri saja selesai begitu, paling bertemu dengan keluarga, tetapi tidak ada yang seperti yang tadi ya, termasuk budaya membunyikan mercon begitu ya, yang ini sebenarnya ya zaman dulu memang itu sangat kuat gitu, tapi meskipun sekarang sudah mulai dilarang, tetapi sebenarnya ini berasal dari Tiongkok sana begitu, bahwa membunyikan petasan itu adalah bagian dari untuk mengusir roh-roh jahat begitu ketika di hari Imlek itu tadi. Ya, saya kira itu. Baik, jadi memang ada kemiripan ya dengan budaya asli kita di sini saat kita merayakan perayaan Imlek ya, bagi umat, maksud kami dari orang-orang yang beretnis Tionghoa dengan warga kita yang memeluk agama Muslim. Betul, ya, betul. Baik, tadi juga sempat Pak Fahmi singgung bahwa ada tradisi juga membersihkan rumah. Ini tentu bukan hanya agar merayakan Imlek bisa dengan suasana yang sangat nyaman, bisa dengan suasana yang sangat aman juga pada saat prosesi Imlek, tetapi ada makna juga yang terkandung pada saat membersihkan rumah. Ini kalau dari Pak Fahmi sendiri, apa sebetulnya filosofi atau makna yang terkandung dalam membersihkan rumah ini, Pak? Ya, jadi tradisi membersihkan rumah ini bagian dari perayaan Imlek. Jadi ini dalam rangka untuk menghilangkan semacam hal-hal buruk begitu ya. Jadi mereka percaya ada hal-hal buruk yang ada di rumah dan sekitarnya begitu, sehingga memang itu harus dibersihkan. Jadi sebelum Imlek itu biasanya mereka melakukan kegiatan membersihkan rumah, termasuk juga membersihkan di kelenteng dan sebagainya, memang untuk supaya
hal-hal buruk, roh-roh jahat dan sebagainya itu menurut kepercayaan mereka itu bisa tersingkirkan begitu. Baik, jadi ini seperti menyucikan diri ya, seperti sedang Betul, ya. membersihkan diri kita dari berbagai segala macam yang negatif begitu, agar pada saat Ya, perayaan betul, Imlek betul. kita bisa membuat harapan baru, berkumpul bersama keluarga, juga bisa mendapatkan input positif yang baru untuk diri kita sendiri. Ya. Baik, selain membersihkan rumah, membagikan angpau, dan makan bersama, ini makan bersama pun juga ada menu-menu khusus yang harus disajikan ya, terutama mie. Ini juga harus ada saat merayakan Imlek. Untuk makan mie sendiri juga ada SOP-nya sendiri atau ada metodenya sendiri, yaitu pada saat memakan mie kita tidak boleh putus ya, harus satu sendok atau satu sumpit itu langsung habis mie-nya. Ini apa sebetulnya makna atau filosofi dari mie itu sendiri dan proses makannya, Pak Fahmi? Ya, betul. Jadi tradisi makan mie ini diharapkan atau mereka selalu memiliki kepercayaan agar itu terus-menerus tanpa putus itu supaya rezeki yang mereka dapatkan itu juga akan mengalir terus begitu, tidak terputus begitu, sehingga ini bagian dari pengharapan di tahun baru mereka bisa mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian itu tidak terputus begitu. Maka kemudian disimbolkan dengan makan mie yang terus-menerus tanpa terputus begitu. Oke, jadi memang ada sebuah makna lagi yang terkandung di dalamnya, yaitu sebuah berkat ya atau rezeki. Kalau kita memakan mie tidak boleh putus, maka berkat atau rezeki yang akan kita dapatkan juga tidak akan terputus. Tapi ini resiko juga untuk mereka yang tidak bisa memakan satu suapan mie dari sendok atau sumpitnya, mereka mungkin akan kesulitan untuk menghabiskannya. Tapi ini menjadi sebuah harapan tentunya agar kita bisa menghabiskan makanan juga dengan bersih dan tanpa ada sisa. Pak Fahmi, kita tahu juga etnis Tionghoa beberapa tahun belakangan pada masa lalu juga mendapatkan stigma ya atau diskriminasi. Namun kalau saat ini, kalau dari kacamata Pak Fahmi sendiri, bagaimana melihat sikap toleransi kita, sikap menghargai kita di masa saat ini? Oke, ya seperti yang disampaikan tadi, memang perjalanan etnis Tionghoa di Indonesia ini sangat dinamis ya, dan kemudian sekarang ini sudah diakui, dirayakan menjadi bagian dari hari raya di Indonesia begitu, dan saya kira semakin ke belakang ini terlihat bahwa toleransi ini semakin kuat sih. Terbukti memang ya kita lihat dari berbagai event, berbagai kegiatan, dan ya mungkin termasuk acara-acara di TV seperti ini cukup berkembang dan mendapatkan sambutan yang cukup baik dari masyarakat gitu. Terutama kalau di di tempat-tempat umum seperti di mall, di acara-acara yang memang mengkhususkan itu, saya kira yang menonton, yang menikmati itu sangat banyak begitu. Ya seperti yang kita lihat di beberapa tampilan-tampilan di TV dan sebagainya. Jadi sikap saling menghargai kita, sikap toleransi antar perbedaan ini juga semakin tinggi ya, semakin bisa kita apresiasi di tanah air kita. Baik, kita harapkan juga semua pemirsa yang menonton tayangan kita hari ini bisa mendapatkan input baru ya, bahwa kebudayaan Imlek ini adalah kebudayaan Indonesia yang perlu kita jaga juga, perlu kita rawat juga, karena ini akan semakin memperkaya budaya di tanah air kita tercinta. Terima kasih Pak Fahmi telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Fahmi. Terima kasih, salam sehat. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menikmati es kopi Taki yang telah ada sejak tahun 1927 di Glodok, Jakarta Barat. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.